Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membuat video tentang pembicaraan kita tentang fotografi storytelling. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita bercerita di dalam fotografi. Nah, video ini adalah introduction saja. Jadi video singkat yang akan dilanjutkan oleh video-video detail yang lainnya. Yang pertama saya akan sampaikan adalah bagaimana kita memikirkan secara praktis apa yang harus dilakukan oleh seorang fotografer ketika kita membuat foto dengan tujuan menceritakan sesuatu. Nah, ini kita perlu garis bawahi bahwa ada tujuan menceritakan sesuatu, ya. Tetapi kadang-kadang banyak sekali faktor di lapangan pada saat kita menghadapi kondisi yang mana kita memikirkan, wah, bagaimana ini harus dilakukan. Pertama-tama di dalam bercerita, ya, saya ambil contoh subjek adalah human atau orang. Nah, ketika menghadapi kondisi seperti ini, prioritas kita adalah human. Jadi human dan termasuk semua faktor yang berhubungan dengan human adalah yang terutama di dalam waktu tersebut. Ada seorang fotografer namanya Kevin Carter. Dia seorang fotojurnalis. Saya kagum sama fotografer jurnalistik karena terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah atau di lokasi-lokasi yang itu seperti perang. Jadi Kevin Carter ini terkenal karena fotonya di Sudan. Anda bisa lihat saya kasih ilustrasi bahwa pada saat itu dia menemukan momen. Jadi momen itu datang ya kepada dia, seorang anak yang sangat kurus sekali dan kelihatannya sudah mau mati ya. Terus ada burung kayak semacam burung pemakan bangkai itu yang menunggu kematian. Ini ngeri sekali momen seperti ini ya. Masih hangat di benak kita foto yang viral di Indonesia. Itu foto, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Itu foto tentang orang yang fotografer yang men-sharingkan foto jurnalisnya, yaitu foto korban dari corona ya. Jadi foto di rumah sakit. Anda bisa lihat linknya di sini. Saya sedikit terbawa emosional ketika membahas foto itu. Tetapi karena foto itu juga, jadi saya berpikir apa yang harus dilakukan ketika seorang fotografer berada di situasi-situasi yang katakanlah genting atau sulit. Oke. Nah, saya akan mencoba untuk berpikir dengan kepala yang sangat dingin. Apa yang harus dilakukan? Pertama, human is priority. Yang lain itu mengikuti. Yang lain itu apa? Tugas, momen, fotografi itu sendiri. Hal-hal apa yang harus dilakukan supaya fotonya makin bagus? Seperti yang dilakukan oleh si Kevin Carter ini. Kesalahan dia ya. Ada kalau saya boleh mereview
untuk pembelajaran sama-sama. Silahkan Anda kalau tidak setuju berkomentar dan kita diskusi untuk pembelajaran yang bagus. Menurut pendapat saya, tetap human is priority, other follow. Nah, ketika kita bicara tentang prioritas di saat kondisi seperti ini, kita melihat dia seorang jurnalis. Tugasnya mulia. Nah, bagaimana tugas yang mulia ini dijalankan dengan sesuatu yang mulia juga, ini penting. Ya, saya bukan seorang fotografer jurnalistik, walaupun saya pernah belajar dasar-dasarnya, tetapi untuk kategori foto jurnalistik sebetulnya saya lebih ke arah pengamat saja, dari spektator ya. Nah, human is priority. Nah, jadi ketika momen itu datang, prioritasnya ketika humanity itu apa? Ini loh, ini ada momen yang harus kita sharingkan kepada dunia supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu betapa sengsaranya orang di Sudan, misalnya seperti itu ya, kalau kita lihat di sini kasus ini. Jadi, katakanlah untuk jepretan-jepretan awal yang tujuannya adalah untuk tugas yang mulia, yang ini bagus. Karena apa? Ini menjadi sebuah yang sesuai dengan wisdom ya, bijaksana sekali dan intuitifnya mengikuti kebijaksanaan yang ada. Tetapi ketika si Kevin Carter ini sudah jepret-jepret, dia nggak langsung nolong, walaupun nanti dia nolong ya, tapi dia menunggu ya, menunggu apa? Menunggu gambar yang lebih hebat lagi ya, menunggu gambar yang lebih hebat. Apa gambar yang lebih hebat? Dia mengharapkan burung itu menyerang, sayapnya agar keluar. Nah, ini kesalahan, dan ini karena momen itu tidak natural dan menunggu, dan ini untuk ketika kita bicara etika, norma, humanity, untuk saya humanity nomor 1, human is priority. Setelah itu bersambung dengan etika dan norma, ya, baru tugas-tugas dan lain-lain. Jadi ini ya, memang sulit sekali ya, emang sangat sulit. Apalagi kita lihat saja, kalau kita lihat dokumenternya, ini sangat sulit. Kenapa? Karena sehari-harinya dia stres tinggi. Melihat peperangan tuh stres tinggi, ya. Dan stres tinggi ini membuat dia depresi. Termasuk dari foto ini, akhirnya kita tahu bahwa Kevin Carter ini nggak kuat secara mental, dia depresi, dan akhirnya beberapa tahun kemudian dia meninggal ya. Nah, Anda bisa search sendiri tentang kisah ini. Tetapi balik lagi ke cara berstorytelling, kita harus ingat bahwa human is priority, other follow. Berikutnya saya ingin bicara sesuatu yang lebih mendalam, yaitu tentang keputusan. Keputusan kapan kita harus mengambil momen, kapan kita harus memutuskan untuk action, mengejar momen, mengikuti intuisi kita. Ini balik lagi ke kebijaksanaan. Seorang fotografer yang terlatih, dia ada pertimbangan di hatinya ketika kita melihat itu, ya. Dan ini membangkitkan rasa emosi, sehingga komunikasi dan tujuannya bisa disampaikan. Nah, balik lagi ke awal kita membuat foto ini, maksud dan tujuannya adalah
sebagai introduction tentang bagaimana kita bercerita ya. Untuk saya, cerita yang paling bagus untuk kita melatih diri kita bercerita adalah dengan realita. Setelah itu kita juga bisa bercerita dengan imajinasi, ilustrasi. Ya. Karena apa? Jadi di situ kita belajar untuk merelasikan signs atau tanda-tanda secara visual di dalam gambar. Nah, ini adalah video pembukaan. Semoga topiknya menarik untuk kita belajar sama-sama. Ada beberapa unsur-unsur teknikal yang harus kita pelajari juga di dalam berkisah atau menceritakan lewat fotografi. Dan harapannya adalah dengan fotografi storytelling video ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Oke, ini adalah video intro untuk fotografi storytelling list. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan ketemu lagi di video berikutnya.